Mungkin atas nama kita semua, tadi saya sempat berbincang sebentar dengan Pak Hans dan benar berterima kasih atas kesempatannya untuk for all of us to keep doing things like this. Pagi ini juga seperti sering sekali terjadi, di mana tidak direncanakan. Bahkan saya datang ke Indonesia kali ini pun juga tidak direncanakan. Akhirnya bisa datang, rencananya mau pulang hari Selasa, Kamis, dari Selasa, Kamis, terus akhirnya bisa hari Minggu. Jadi saya benar-benar berbahagia sekali hari ini bisa sekali lagi sharing with all of you. Waktu Sinta kirim SMS mengatakan what would be the topic, saya pikir apa ya yang mungkin benar-benar bisa berguna dan juga suatu hal yang mungkin agak langka kita membicarakannya. So, kita membicarakan dari wisdom side very often, dari Abhidhamma kita sering membicarakan, sutra kita membicarakan sering juga. Maka pagi ini saya pikir kita akan membicarakan tidak secara khusus, tapi sebagian besar kita membicarakan Vinaya. Vinaya, betapa pentingnya dan apa yang harus kita ketahui, apa sih yang namanya Vinaya ini. Karena kita ingin membicarakan di mana-mana sekarang Pancasila lagi dibicarakan di mana-mana kan. Kali ini kita judulnya saya pikir pakai Pancasila landasan bermasyarakat dan hidup merdeka. Seakan-akan ini dikutip dari harian Pos Kota, tapi sebetulnya mungkin agak lain maksudnya. Panca ini 5, sila ini as you know, sebetulnya artinya precepts, artinya landasan sebetulnya, atau artinya juga bukan hanya aturan, tapi cara bermain, cara mainnya, rule of the game gitu, rule of the game. Tapi bukan rule of the game yang dipaksakan dari atas atau gimana. Nah, yang namanya preceptual itu kita mau secara sukarela menggunakan yang disebut sila ini sebagai arah maupun pembantu tujuan kita. Jadi kerangka hidup ini dasarnya list yang disebut sila ini. Sebetulnya sangat-sangat menarik di negara kita menggunakan Pancasila sebagai landasan negara. Selalu disebut Garuda Pancasila kan. Simbol Garuda ini juga sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Mungkin banyak kalian tahu bahwa kata Buddha ini sendiri artinya hanya sederhana sebetulnya. Artinya makhluk yang sudah tergugah, awakened one. Jadi kata Buddha ini tata keadaan sebetulnya yang digunakan untuk menerangkan keadaan jika seorang makhluk atau yang sudah mencapai potensi tertingginya, yaitu sempurna dalam arti kata mempunyai hati welas kasih yang sempurna dan pengertian sempurna. Maka kata Buddha ini sendiri sebetulnya tidak melambangkan kesaktian, tidak melambangkan sesuatu yang lain. Hanya sebetulnya kata keadaan di mana kita pun mempunyai potensi untuk mencapai potensi seperti itu. Tadi mungkin kalian juga sering melihat gambar Sakyamuni Buddha yang duduk begini, di belakangnya ada seperti aura, dan di aura ini ada sinar begini, dan biasanya di sinar ini ada beberapa binatang atau ada ukiran-ukiran tertentu. Di dalam ukiran biasanya di Sakyamuni Buddha ini ada 2 Garuda. Jadi sebetulnya karena kita hari ini ingin berbincang-bincang mengenai Pancasila, yaitu kebetulan
dalam tanda petik negara kita itu juga berlandaskan Pancasila, dan landasan menjalankan Buddha Dharma ini juga Pancasila. Jadi kita tidak memaksakan harus disamakan, tidak. Tapi menarik sekali sebetulnya betapa bapak-bapak pendiri negara ini luar biasa pemikirannya. Tidak jauh berbeda. Oh kok jauh berbeda? Enggak. Bahkan sebetulnya kalau kita mengerti mengenai Pancasila yang diajarkan oleh Lord Buddha ini, ternyata juga sangat-sangat relevan dengan Pancasila yang digunakan di negara Indonesia ini. Bahkan mulainya pakai simbol Garuda ini juga sangat menarik. Jadi di gambar Lord Buddha di aura begini ada 2 Garuda. Biasanya Garuda ini di sini simbolnya selalu memegang ular di kaki Garuda ini. Jadi simbol burung di Buddha Dharma ini ada beberapa. Tapi yang dipakai biasanya Garuda, kemudian burung merak, peacock. All these things, very interesting. Burung Garuda ini dikatakan sangat-sangat cepat sekali, kemana-mana sangat cepat sekali. Terbangnya dan bisa selalu menyelamatkan banyak-banyak binatang-binatang maupun makhluk-makhluk yang lagi menderita. Simbolnya memegang ular, ini ular yang berbisa. Berarti Garuda ini stainless bird, burung yang tidak mempunyai sifat-sifat negatif. Memegang ular, disimbolkan ular ini, ular berbisa ini poison, racun-racun yang meracunin pemikiran-pemikiran kita. Dikatakan perbandingannya, maka Garuda ini dibandingkan selalu dengan, kalau di ajaran ya, tidak seperti burung gagak, ini lawannya ini burung gagak, crows. Burung Garuda ini berani sekali, lihat ular berbisa, diterkam dan dipegang begini. Jadi untuk mengalahkan poison atau racun-racun yang ada di dalam cara-cara kita berpikir dan cara-cara kita hidup ini. Lawannya, burung gagak ini dikatakan beraninya hanya cari makannya hanya dari binatang-binatang yang sudah mati. Juga burung merak digunakan di Buddha Dharma ini. Indahnya burung merak ini, penampilan dari burung merak ini justru karena makanannya bebijian atau buah-buahan yang bersifat racun. Selalu di hutan, burung merak ini justru tidak cari buah-buahan yang mudah, tapi justru cari sesuatu yang beracun. Makanya dikatakan seperti bodhisattva, harus berani mengambil sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang negatif di pikiran kita kalahkan, sehingga demikian penampilan kita menjadi lebih cemerlang. Di buku diterangkan bahwa, di buku suci, bahwa Lord Buddha ini memutar Dharma 3 kali di masa kehidupan beliau. Pertama kali pemutaran Dharma ini diajarkan ke 5 pertapa yang beliau bertemu. Yang diajarkan di sana adalah Catur Arya Satya. Catur Arya Satya ini pertamanya menerangkan keadaan realitas sebenarnya, bahwa kehidupan kita semacam ini, di sini ini mempunyai sifat tidak memuaskan, yaitu dukkha. Satya yang kedua diterangkan bahwa ketidakpemuasan ini mempunyai sebabnya. The origin of dukkha. Kemudian yang ketiga diterangkan bahwa dukkha ini dapat diberhentikan. Dan yang keempat, dukkha ini ada jalannya untuk memberhentikan dukkha ini. Jadi ada 4 satya, makanya katanya satya. Satya ini sebetulnya bukan kesunyataan atau gimana. Sebetulnya kata yang benar kenyataan. Satya ini apa adanya. Satya ini kenyataannya begini. Catur 4, Arya itu oleh para Arya. Jadi sebetulnya Catur Arya Satya ini terjemahnya 4 kenyataan para Arya atau 4 kenyataan Arya. Menerangkan bahwa keadaan sebenarnya hidup ini mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Kedua, ada sebabnya, bisa diberhentikan dan ada jalannya. Jadi sebetulnya diterangkan bahwa hidup tidak memuaskan ini tidak berarti hidup ini kita tidak pernah senang, tidak pernah happy,
atau tidak pernah mengalami sesuatu yang indah. Misalnya melihat matahari terbit, itu sesuatu yang indah. Dengan sendirinya itu bukan penderitaan kan. Tapi mengapa kok disebut mempunyai sifat duka? Ini sebab kalau kita tidak tahu apa itu sebetulnya matahari terbit itu dan apa itu sebetulnya yang menimbulkan kebahagiaan kita melihat matahari terbit ini akan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi dikatakan sebab ketidakpuasan ini karena kita kecenderungan kita berpikir yang salah. Misalnya melihat matahari terbit atau makan es krim. Es krim ini sesuatu yang nyaman, yang enak. Dan memang iya, meskipun Lord Buddha mengatakan bahwa es krim ini bersifat duka, ini memang benar. Terjemahan kadang-kadang yang dikatakan bahwa hidup ini adalah penderitaan. It's not true. Terjemahannya nggak begitu kan. Lord Buddha yang menerangkan hidup keadaan ini itu bersifat tidak memuaskan. Ini lain sekali. Kita sering sekali kan, kita sebut kita sendiri bahagia. Pasti kita sering juga. Misalnya dapat kenaikan gaji gitu. Atau beli kacamata baru. Atau makan makanan enak. Atau ketemu teman lama. It's nice. Itu sesuatu yang menyenangkan sebetulnya. Tapi mempunyai sifat ketidak memuaskan. Artinya, semuanya itu hanya bersifat sementara. Bahkan kalau kita tidak tahu persis, sifat-sifat begitu itu, kita salah sangka bahwa apa yang kita pikir menyebabkan kebahagiaan ini hanya akan menyebabkan kekecewaan. Misalnya kita ambil tadi es krim tadi. Kita makan es krim, kita pikir enak sekali kan. Makan pertama kali mungkin enak sekali, es krim pertama. Makan es krim kedua, ketiga mungkin masih oke gitu. Sesudah es krim ke-17, kalian mungkin udah merasa it's really not nice. Jadi sebetulnya kalau kita pikir benar-benar kebahagiaan itu tidak datang dari es krimnya. Hidup ini seperti ini, ada unenlightened existence. Samsara, hidup di samsara ini mempunyai sifat tidak memuaskan dan ada sebabnya, bisa diakhiri dan ada jalannya. Jadi ajaran putaran pertama beliau menerangkan ini, the first turning of the wheel. Dan di ajaran pertama bersamaan dengan itu beliau mengajarkan apa yang disebut abhisiksa. Three abhisiksa atau three higher training. Abi ini anak Hendy semua. Abi ini artinya sesuatu yang lebih tinggi. Three abhisiksa ini diterangkan seiringan dengan diterangkannya Catur Arya Satya. Jadi dengan putaran roda Dharma pertama ini, Dhamma Cakra yang Lord Buddha menerangkan Catur Arya Satya tadi. Ya, Catur Arya Satya tadi dan ajaran-ajaran beliau ini biasanya dapat dikumpulkan ke 3 pitaka. Dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama diterangkan Vinaya, yang kedua Sutra Pitaka, yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Jadi yang pertama Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Pitaka sendiri itu sebetulnya istilahnya basket, seperti keranjang gitu. Sebetulnya Lord Buddha tidak pernah, jika beliau memberikan ajaran, misalnya lalu beliau mengatakan, pagi ini saya akan membicarakan sutra, atau besok Jumat jam 7 di mana akan membicarakan Abhidhamma. Never do that. Karena Lord Buddha memberikan katanya 84.000 ajaran, ajaran-ajaran beliau ini dibagi-bagikan menjadi 3 bagian, yang Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, ini acaranya, tekniknya, fungsinya, atau caranya menjalankan ini, beliau mengajarkan abhisiksa tadi, tri abhisiksa, 3. Yaitu yang pertama yang disebut adi sila, kedua disebut adi cita, yang terakhir, yang ketiga disebut adi prajna.
Abhisiksa dan yang pertama adisila, right? Siksa ini menerangkan berfungsinya segala sesuatu ini sehari-hari kita ini biasanya hanya bisa lewat 3 pintu, yaitu perbuatan, pikiran, dan perkataan. Atau biasanya urutannya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dikatakan adisila ini untuk menjaga perbuatan, adicita perkataan, dan adiprajna ini menjaga pikiran-pikiran kita. Jadi sebetulnya Lord Buddha ini tidak pernah menerangkan hukum maupun aturan-aturannya. Beliau ini menerangkan seperti yang dialami dan kemudian menunjukkan konsekuensinya. Jadi kalau kalian berbuat begini, nanti konsekuensinya apa? Kalian berbuat begitu, konsekuensinya apa? Saya kemarin ke mana? Balaraja di Tangerang. Waktu pulang, ini interesting sekali. Di jalan tol ada papan pengumuman. Dilarang. Atau tulisannya dilarang di jalan tol ini. 3 hal. 1, dilarang mengantuk. Kedua, dilarang ban pecah. Yang ketiga lupa saya. Tapi yang ban pecah dan dilarang mengantuk ini interesting sekali. Pernah lihat kan tandanya? Kalau pulang dari Tangerang di sebelah kiri. I'm not making this up. Wah, ini interesting sekali. Kalau nggak salah yang satu dilarang terlalu lelah atau gimana. Pokoknya nggak boleh lelah, nggak boleh ngantuk, nggak boleh ban pecah. Gitu. Yang mau lelah, yang mau ngantuk, yang mau ban pecah ini siapa? Gitu. Jadi pakai larangan itu kira-kira ada efeknya atau enggak? Gitu. Mestinya absolutely useless. Tanda itu lebih baik nggak dipasang di sana. Sebetulnya. Jadi melarang sesuatu juga pakai kepandaian sedikit. Kalau melarang ban pecah dilarang, ngantuk dilarang, ini mestinya I think it won't work. Nah, juga lucu juga, maju sedikit ada, ternyata banyak juga orang jual obat-obat di kota. Obatnya tulisannya menarik-menarik gitu, ada untuk perkasa atau apa. Ada obat satu yang bisa menggemukkan dan juga bisa menguruskan. Itu tulisannya di sana. Jadi yang satu dilarang macam-macam begini, yang satu kamu magical. Kalau kamu makan ini tergantung kamu maunya, mau gemuk bisa, mau kurus bisa. You know, and I think orang kalau percaya begitu mestinya juga agak I think it will be quite thing. Now, adisila yang pertama, sila ini yang kita sebut vinaya. Ini sebetulnya bukan dua-dua tadi. Jadi vinaya ini tidak pernah berarti larangan, tidak pernah berarti anjuran kalau kamu begini kamu bisa gemuk atau bisa kurus. Vinaya ini, kalau kata vinaya, ini kata dasarnya V dari I ya, itu terus di depannya pakai V. Jadi sebetulnya V-nya itu to lead away from, menjauhkan ya. Kata dasar ini menghindari juga, to avoid. Jadi vinaya ini sebetulnya sesuatu yang menjauhkan kamu dari hal-hal yang mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi sebetulnya vinaya di Buddha Dharma ini sebetulnya nggak ada aturan yang seperti kita bayangkan sebagai aturan begini. Meskipun kata-katanya kadang-kadang, terutama begini, saya melompat sebentar. Vinaya ini secara teknikal itu ada, tergantung cara membaginya, ada 7 atau 8 macam vinaya. Vinaya ini isinya
janji-janji kalian sendiri untuk kita gunakan sebagai arah hidup, untuk landasan hidup. Jadi sifatnya voluntary dan sifatnya up to you gitu. Ini ada 7 atau 8 macam. Bisa dibagi menjadi 3. Yang satu itu untuk anggota sangga, baik sangga biku maupun biksuni. Grup kedua ini untuk orang awam, upasaka atau upasika. Grup ketiga ini dikatakan vinaya yang hanya untuk waktu terbatas. Misalnya 8 Mahayana Precepts yang hanya kamu gunakan untuk sehari. Vinaya ini hanya diambil untuk this life, hanya untuk kehidupan kali ini. Sumpah-sumpah biku dan janji biku dan biksuni ini hanya untuk kehidupan sekarang ini. Dan juga sebagai kaum awam juga hanya digunakan untuk this life. Makanya disebut pratimoksha. Pratimoksha, apa janji para awam ini untuk menjadi upasaka ini disebut pratimoksha. Ini artinya individual liberation, untuk mencapai kemerdekaan. Moksha ini saya senang terjemahnya merdeka. Artinya merdeka dari hidup yang hanya dipaksakan. Hidup dipaksakan ini seperti hidup kita sekarang ini. Misalnya ya, siapa yang selalu kepingin marah gitu? Kepingin marah? Mungkin sih yang benar, kalau sudah marah nggak bisa stop. Rasanya kepingin marah terus, iya kan? Bukannya kepingin marah, kalau bisa kan enakan nggak marah kan ya? Sebetulnya loh. Tapi memang marah ini payahnya begitu. Makanya marah ini kemarahan di Buddha Dharma diterangkan secara khusus. Memang ada teknik-tekniknya untuk mengatasi dan mengetahui sebab-sebabnya. Tapi sebetulnya saya kira nggak ada loh yang kepingin marah. Cuman bahasa Indonesianya, kok pingin marah melulu? Artinya selalu ada tendensi untuk kemarahan. Nah ini payahnya, kalau kita nggak tahu cara stopnya, semakin kita pengen marah begitu, kepinginan marah ini menjadi suatu pembakar yang nantinya kita menjadi lebih marah lagi. Ini keluarnya sangat tricky. Kita harus awas sekali lihat di poin di mana kita harus keluar dari marah. Nanti kita akan bicarakan, coba ya, kalau if we have time, we talk about this sebagai example. Kenapa kok kepingin marah ini, kenapa? Cuman maksud saya begini, yang namanya samsara, hidup samsara ini, kita ini sebetulnya yang selalu sombong mengatakan kita bisa kontrol hidup kita ini, sebetulnya itu nggak benar. Jarang sekali kita kontrol hidup kita. Misalnya, pagi kita lihat diri kita sendiri di kaca gitu, di cermin ya. Meskipun di dalam hati kepingin ngomong, I'm the best, you know, I'm alright, gitu. Tapi selalu yang kelihatan sesuatu yang kurang. Ini kalian nggak bisa kontrol. Karena dipaksakan oleh tilasan-tilasan yang lalu untuk merasa begini. Badan sakit, kalian juga nggak bisa kontrol. Kadang-kadang ngantuk, ya paling kamu minum krating daing atau apa gitu. Teman, you cannot control that. Jadi, definisi samsara ini, sebetulnya ini loh, lihatlah, hidup ini sebetulnya sangat-sangat tidak terkontrol. Nah, tidak terkontrolan hidup kalian ini, karena sebetulnya ada sebabnya. Seandainya kita bisa tahu sebabnya, mestinya kita akan lebih enak. Babak pertama untuk ngatasin sebabnya, itu harus tahu dulu bahwa hidup kita ini sebetulnya tidak terkontrol tadi, atau mempunyai sifat yang tidak memuaskan tadi. Soalnya apa? Dari hari ke hari, dari saat ke saat, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita ini selalu dengan dilandasi pikiran. Kalau misalnya kita duduk begini, sekarang agak nggak nyaman kan, kita mau berubah duduk begini. Itu dengan pemikiran kalau saya berubah begini akan lebih nyaman. Nah, kadang-kadang kita mikir kalau sudah berubah duduk begini ini akan nyaman selamanya. It's not true, ya. Sebentar lagi kamu mesti duduk. Ini kan kalau cuma duduk. Tapi sebetulnya kehidupan kita itu begitu terus. Selalu kita pikirkan, nah nanti seandainya saya bisa lulus dari sekolah SMA ini, betapa bahagianya. Mesti hidup saya
teratur. Makanya kamu lihat banyak sekali anak-anak, kasihan juga ya anak-anak yang tidak lulus ini selalu merasa untuk lulus SMA ini pentingnya luar biasa. Tapi begitu kamu sudah lulus SMA, what happened? It's not true. Ternyata itu tidak membawa kamu kebahagiaan kan? Kamu lalu pikir, nanti kalau saya sudah sekolah di universitas, kalau saya sudah mendapatkan S1, mestinya oke. Setelah kamu masuk universitas, justru mendekati ke S1, kamu lebih khawatir. Nanti lulus ini saya lalu ngapain? Ada yang, udah kalau begitu sekolah lagi, atau cari kerjaan, atau gitu. Lalu kamu pikir, seandainya saya dapat kerjaan, hidup saya selalu akan bahagia, selalu oke. Nah, kamu dapat kerjaan, senang sekali, sebentar. Kerjaan kamu masuk, ternyata hanya ngawasin mesin cuci terus saban hari. And then, mulai komplain. Jadi komplain, jadi susah sekali. Dapat kerjaan ternyata tidak menyenangkan, susah juga. Nah, nanti kamu pikir harus begini. Jadi hidup kita ini hanya rentetan begini karena apa? Karena kita tidak mengerti bahwa hidup itu mempunyai sifat ketidakmemuaskan. Duka tadi. Sebetulnya simple sekali yang Lord Buddha ngomongkan. Nah, yang lebih penting dari pertama yang harus tahu dulu dong, kalau duka. Jadi hidup ini tidak setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap hari, setiap minggu selalu berpikir bahwa pada suatu ketika saya pasti bisa mendapatkan hidup yang bahagia sempurna. Nah, pemikiran semacam ini loh justru yang membuat kita ini selalu tidak bahagia. Memangnya sebetulnya lebih baik kalau kita tahu bahwa hidup ini sebetulnya mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Duka ini sebetulnya istilahnya kalau bahasa Indonesia, bahasa saya ya, sesuatu yang tidak pas. Sebab itu lubang di roda yang persegi. Duk ini artinya ini. Jadi as ini biasanya bundar, lubangnya persegi. Jadi kamu mau kayak apapun selalu nggak akan pas kelilingnya. Jadi ajaran Lord Buddha yang pertama simple sekali. Ini kamu ngerti, hidup ini tidak memuaskan. Ada sebabnya, bisa berhenti dan ada caranya. Jadi orang kalau bilang agama Buddha ini pesimis sekali, hidup itu penderitaan, itu terjemahnya salah aja. Justru sebetulnya optimis sekali karena dikatakan ada bisa diberhenti dan ada caranya dan memang benar ada cara berhenti. Jadi marah sesuatu yang tidak nyaman ada sebabnya, bisa berhenti dan ada caranya. It's always like that. Nah, makanya dikatakan bebarengan dengan diputarkannya roda dharma pertama ini diajarkan abhisiksa tadi, yaitu adisila, adicita dan adiprajna. Ini sering yang disebut sila samadhipanya dalam hati. Jadi ini dalam putaran roda yang pertama. Kita nanti kembali ya, karena memang kita akan membicarakan agak spesifik mengenai sila ini, terutama mengenai Pancasila. Kenapa kok pentingnya di sini? Tapi saya akan mencoba bersama-sama kita lihat frameworknya dari keseluruhan apa toh yang Lord Buddha ajarkan selama selama kita ini mempunyai karma untuk mendapatkan ajaran beliau. Jadi ajaran beliau secara menyeluruh. Kita lihat putaran roda kedua. Ini diajarkan di Rajgriha, di Rajagriha, di Gridhakuta, di Bihar. Dan dari situ dan ajaran-ajaran beliau di tempat-tempat yang lain yang dapat digolongkan, dikatakan ajaran yang disebut Prajna Paramita. Di sini beliau mengajarkan bahwa ternyata sebab dari penderitaan tadi, sebab dari kemarahan, sebab dari ketidakpuasan, sebab itu sebetulnya sebabnya karma dan klesha kan diterangkan di putaran roda pertama tadi. Tapi diterangkan lagi bahwa sebetulnya kamu bisa membuat karma-karma negatif, bisa membuat klesha ini tetap ada. Ternyata kalau dipikir itu karena pada dasarnya salah lihat. Jadi penyebab utamanya ini avidya. Artinya kamu melihat sesuatu tidak benar. Di putaran roda kedua, avidya ini dibicarakan secara lebih detail, diterangkan lebih dalam, lebih benar bahwa ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita pikir itu benar, dan sebenarnya barang itu tidak sama.
seperti yang saya selalu ngomongkan, kalau ini apa, mikrofon, ya kita selalu anggap ini mikrofon kan, ya, tapi saya selalu ambil contoh, misalnya ada seekor anjing di ruangan ini, anjing itu melihat ini, mestinya anjing itu tidak berpikir ini mikrofon, mesti mikirnya sesuatu yang lain. Nah, dikatakan bahwa ternyata di mikrofon ini tidak mempunyai sifat hakiki. Nah, pengertian semacam ini yang diajarkan lebih dalam putaran roda kedua di Raja Grihanya. Di sini pada dasarnya diterangkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pikir kita lihat, dan apa sesungguhnya semacam itu tidak sama sebenarnya. Orang marah atau rasa cemburu atau rasa ketakutan, kita mikirnya benar-benar rasa ketakutan itu ada, tapi setelah kita telah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ini diajarkan di putaran roda kedua. Putaran roda dharma ketiga primarily didasarkan sutra yang namanya Samdini Morchana Sutra. Samdini Morchana Sutra. Samdini Morchana Sutra ini terjemahnya sutra yang unraveling, membabarkan, mengudar the true intent. Maksud sebenarnya. Sutra yang mengudar maksud sebenarnya Lord Buddha. Samdini Morchana Sutra ini digunakan oleh grup mind only, Cittamatran. Di sini diterangkan ada bermacam-macam cara melihat keadaan realitas ini yang sebenarnya bagaimana. Sebab di putaran roda kedua ini diterangkan bahwa sebetulnya kalian mestinya sudah sering baca, tidak ada mata, tidak ada telinga. Ini kan telinga, ini mata. Mosok tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada ludah. Nah, ternyata artinya bukan itu kan. Artinya agak lain, dan Samdini Morchana Sutra ini ingin menerangkan juga supaya jangan sampai salah paham mengenai itu. Tapi juga di Samdini Morchana Sutra ini berdasarkan juga suatu sutra yang namanya Tathagata Garbha Sutra. Tathagata Garbha Sutra ini menerangkan bahwa sebetulnya kita ini mempunyai kondisi yang sudah kita punyai sekarang, di mana kondisi ini nanti memungkinkan kita untuk mencapai kesempurnaan. Kondisi-kondisi ini dalam bentuk benih, dalam bentuk biji atau gotra. Ini yang disebut Buddha nature atau benih kebudaan. Sebetulnya sudah ada di dalam keberadaan kita sekarang ini, mempunyai benih kebudaan. Jadi benih kebudaan ini nanti akhirnya ini kalau kita tahu, jadi sudah tidak usah lagi dibuat, tapi justru harus di-realize, diwujudkan. Benih-benih ini supaya ditumbuhkan, diwujudkan. Jadi sebetulnya kita ini sudah diterangkan, jadi dari ajaran Lord Buddha yang menyeluruh ini jelas sekali bahwa terangkan bahwa kita mempunyai benih-benih untuk mencapai kebudaan. Secara garis besar, ini yang disebut 3 putaran Dharma oleh Lord Buddha ini. So far, any questions? Ya, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak Salih bilang bahwa buka pemahaman kita. Jadi yang belajarkan itu tapi ya tidak seperti yang tidak memuaskan. Kalau kita memahami kondisi seperti itu, jadi agak bertentangan dengan paham yang terjadi sekarang ini, bahwa mengatakan bahwa misalnya kita mesti optimis, misalnya kita mesti akan ada, sudah sering dibahas you are what you think. Nah, kalau kita masih berputar di sana, misalnya kita mau setting goal, misalnya kalau di perusahaan pejabat atau pribadi kita setting goal, itu kan kita masih ada tujuan target yang harus kita capai. Nah, target yang jelas kita bisa
arahnya jelas. Nah, kalau beda lagi kan ya dengan tadi yang dikatakan dengan Duta tadi, itu perbedaannya itu gimana? Toh juga masih banyak setelah setting goal dan mencapai, atau sebaliknya. Itu bagaimana cara pandangan? Very good question. Very good question. Sebetulnya saya tadi ingin menyentuh itu juga. Sebetulnya setting goal dan being successful itu has a lot to do. Dasarnya harus tahu bahwa sebetulnya keadaan kita ini serba tidak memuaskan dulu. Saya nggak ngomong loh bahwa sebetulnya hidup ini mempunyai semuanya menderita. Saya kan nggak ngomong begitu. Justru kita tahu bahwa sebetulnya keadaan kita ini mempunyai sifat tidak memuaskan, kita bisa setting goal. Tapi setting goal dengan tahu persis, ya with intelligence, tahu persis bagaimana sih sebetulnya aturan mainnya. Misalnya begini, George Soros, pernah dengar kan? Ya, apa The Fantastic Financier. Beliau tulis buku. George Soros ini dia main valuta asing luar biasa. Sehari bisa untungnya waktu itu seminggu dia corner the market, untungnya berapa billion, is 1 billion atau gimana? It's a lot of pounds. Jadi George Soros ini setting goal, you know, they understand, kepingin bikin sesuatu yang karena selalu segala sesuatu ini bisa dipikirkan menurut dia. Jadi dia pikir dia nggak bisa kalah. Akhirnya dia main ini untungnya 35 juta per hari, juta pound sterling waktu itu kalau nggak salah. Terus untung lagi, terus akhirnya rugi juga. Dan George Soros tulis buku. Akhirnya dia juga sendiri tidak tahu sebabnya apa. Itu I don't know, dia bilang. I don't know how I make money. Terus bisa dibuat contoh satu lagi, misalnya ada suatu perusahaan long term capital development, pernah dengar ya, LTCD. Ini luar biasa sekali. Yang mulai ini salah satu pendiri dari Goldman Sachs itu dan beberapa dari pialang-pialang yang canggih ini keluar dari perusahaannya, membentuk suatu perusahaan, mengundang partnernya itu pemenang Nobel. 2 pemenang Nobel yang mereka membuat suatu rumusan. Dikatakan bahwa rumusan ini urusan hedging, urusan beli futures dan sebagainya. Dikatakan kalau rumusan ini dijalankan, kamu pasti tidak pernah bisa kalah. You cannot lose. Makanya menang Nobel laureate urusan ekonomi ini, dikatakan kamu ini ternyata bisa menghitung sedemikian rupa sehingga risiko ini bisa kamu hilangkan. Ini perusahaan ini ya luar biasa untungnya. The World itu dulu first year luar biasa untungnya. Year kedua pikirnya karena terlalu banyak untung orang itu untuk beli sahamnya kalau nggak salah ya minimum 100 juta US untuk bisa ikut this group. Dan mereka mainnya billions per day untuk corner. Dan di teori dan sudah mereka begitu bersikukuh pasti nggak akan bisa rugi. Nah, akhirnya long term capital development ini LTCD ini went bankrupt. Akhirnya yang menyelamatkan ini Federal Reserve di Amerika. Tanpa itu ekonomi dunia, bukan Amerika loh, ekonomi dunia leleh waktu itu kalau nggak diselamatkan. Itu contoh. Dan juga kita pun juga sama juga sebetulnya. Jadi maksudnya saya begini loh. Mereka ini semua menganggap bahwa sebab untuk mendapatkan uang ini harus bisa ngitung resiko, bisa. Jadi yang mana yang baik? Yang spekulasi yang gede-gedean atau yang safe? Yang mana sebetulnya? Investment yang paling baik ini yang mana? Yang safe? Yang safe, kamu yang di sini. Yang safe, misalnya kamu masuk dana reksa di sini. Pikirnya harus safe kan? Is it safe? Not safe. Kamu mau spekulasi, beli properti di Kelapa Gading, untung bisa. Terus semua orang ikut-ikutan, beli apartemen. Yang beli apartemen sekarang, is it safe? Belum tentu.
beli apartemen di Jakarta juga tidak selalu menguntungkan kan. Rugi juga bisa kan. Banyak malah. Ya nggak harus di Kemayoran atau dimanapun juga. Itu all just doing the same. Jadi yang mana? Ini loh. Karena justru kita tidak tahu sebetulnya sebab untuk mendapatkan uang atau sebab untuk tidak marah. Untuk ini tadi saya katakan, itu sebetulnya segala sesuatu itu mempunyai sebab. Sebab itu adalah karma dan klesanya ini yang menyebabkan tidak memuaskan tadi. Makanya, seperti tadi kita ngomong setting the goal. Exactly like what I said. Misalnya goalnya untuk apa? Oke, saya kepingin dapat S1, terus kemudian saya pakai S2, kemudian saya ingin kerja sebagai pialang gitu misalnya untuk uang, kemudian saya nikah, kemudian saya dapat 2,3 anak, karena itu yang ideal kata-katanya. Anak itu 2,3 jadi, atau paling enggak ya seperti reklama margarine gitu, anak laki satu, anak perempuan satu, yang laki mainan layang-layang dengan bapaknya, yang perempuan dengan ibunya, maka gitu. You look at that and you think, that is my goal. Yeah, that you set your goal like that. This, saya pasti bisa happy kalau saya nanti begitu. Is it true? Not true. Banyak orang coba kan. Dewi Yul coba. Banyak orang yang coba. Semuanya juga akhirnya you started to say, hang on a minute, it's not this. Lalu apa yang bisa bikin kita bahagia? Nah ini loh, justru kata-kata hidup semacam ini tidak memuaskan, ini dalam sekali. Ini lain sekali. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa hidup ini sebetulnya bersifat tidak memuaskan dan kamu tahu datangnya dari mana, then you can really set your goal. Kali ini goal yang berdasarkan pandai sekali, karena goal yang sudah menghitung kondisi ini. Sebab kondisi tidak memuaskan ini biasanya tidak dihitung di kehidupan kita yang biasa sehari-hari. Makanya kita selalu seperti mimpi aja kan. Dan angan-angannya kita rasakan, kita pikir, ya apa, saya omong-omong waktu ke Jogja ini ngomong-ngomong dengan supir taksi. Supir taksi ini belum pernah ke Jakarta. Dia taksi di airport ini sudah puluhan tahun. Dia pikir sekarang dengan adanya TV ya yang banyak ini, dengan ada banyaknya sinetron begini, dia pikir orang di Jakarta semuanya itu hidupnya seperti yang di sinetron itu. Rumahnya bagus begitu. Dia nggak bisa bayangkan bahwa sebetulnya di bawah jembatan Grogol pun banyak orang tinggal. Mereka nggak bisa bayangkan karena it's about the thing, you know. Jadi sebetulnya hidup ini kalau kalian nggak tahu, itu rentetan, kalian terkecoh terus, tertipu terus dengan anggapan bahwa kalau kamu dapatkan itu bisa bahagia. Pilih, katakan, kepingin harus punya sepatu yang ini, karena dengan punya sepatu itu nanti baru saya jadi bahagia gitu. Sepatunya warnanya ada, ukurannya nggak ada. Wah, kamu kecewanya luar biasa. Harus pilih sesuatu yang lain. Sesudah dapat sepatu, senang sebentar, kamu udah lupa sepatunya. Kakinya lecet kayak, ternyata juga bunyi kalau jalan. Dan ini runcing sih, kelihatannya sih bagus, tapi aduh, sakitnya luar biasa, dan sebagainya. Jadi ternyata bukan itu. Kamu terkecoh terus kan? Tapi seandainya kita tahu bahwa sebetulnya tidak memuaskan, tetap lihat sepatu. Tetap kepengen senang. Oke, I'll get it. Masuk ke sana, coba warnanya ada, ukurannya nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Artinya, teknik untuk menghilangkan itu apa? Kamu cara berpikirnya berubah. Sekarang kamu berpikirnya berubah, bukan lagi tidak kepengen sukses. Justru sebetulnya kalau ikutin Buddha Dharma, hanya kalau kamu sukses ini loh, kamu bisa bahagia. Tapi suksesnya on what? Di mana suksesnya? Tidak lagi harus dapat sepatu yang warna itu ukuran ini. Tapi kamu tahu bahwa kebahagiaan saya tidak mau kebahagiaan saya tergantung dari sepatu aja. Tetap beli sepatu, tetap milih. Tapi kamu tahu bahwa ini kebahagiaan saya tidak mau kalau tergantung dari sepatu aja. Jadi pada waktu pakai sepatu kamu senang.
Nanti karena kamu tidak menaruhkan kebahagiaan hidupmu di atas sepasang sepatu itu. Lain sekali. Lain sekali. Justru hanya dengan kita tahu sifat tidak memuaskan ini, we can set the goal. Lalu tujuan hidup ini apa? Hidup ini kepengen apa? Apa tuh yang kita inginkan? Pengen pacar, kepengen apa? Posisi yang baik, kepengen uang begini. Yes. It's all good. Tapi latar belakangnya apa sih? You just want to be happy. Kamu sebetulnya ingin happy supaya tenang. Tapi dengan tenang itu, dengan adanya pacar, dengan uang, yes good. Tapi bukan sebaliknya. Tapi kalau kita tidak tahu ajaran Buddha Dharma yang ini bahwa hidup semacam ini, unenlightened life is dukkha, kamu kecewa terus. Bahkan dukkha ini ada 3 macam suffering ini ya. Salah satu suffering yang namanya suffering of change, penderitaan karena pergantian. Kamu bisa lihat aja, orang yang dulunya terkenal, sekarang nggak jadi terkenal. Susah kan? Banyak kamu lihat, yang kaya jadi miskin, yang ramping jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Semuanya susah semua. Karena kamu nggak mau begitu. You want to be something else. Selalu kamu pikirkan begitu. Loh, ini tidak berarti terus stop ke fitness atau apa, enggak kan? Tetap aja kalau kamu ke fitness, cuma sekarang alasannya lain sekali. Kamu ke fitness supaya kamu penampilannya bagus, tapi juga supaya sehat, supaya kamu bisa menyenangkan banyak orang. Nah, very different. Dulu kan kamu ke fitness misalnya supaya penampilannya meyakinkan dan gini, supaya dipuji orang. Dipuji orang itu seperti seperti minum air garam. Kalau ada orang yang muji, kamu senang terus. Begitu kamu orangnya sudah tinggal sedikit yang muji, kamu kelabakan sekali cari orang yang muji. Dan kamu selalu kepingin didampingin orang yang muji terus. Dan itu nggak gampang. Lama-lama orang di sekeliling kamu sudah kalau nggak butuh sama kalian, muji ngapain? Yang kelihatan jelek-jelek sendiri. Wah, sakit. Makanya harus tahu ini justru. Maksudnya itu, untuk tahu. Have to have very intelligent. Loh, mudah. Kadang-kadang kalau diterangkan, duka, hidup ini duka. Nah, memang benar. Lalu percuma ngapain kita ada? No. Justru yang kamu tanyakan, hidup ini sebetulnya untuk apa sih? Bisa nggak kamu rentepan senang? Kalau rentepan senang lalu berubah jadi enggak, itu kan percuma juga. Yes. Mudah-mudahan agak jelas. Nanti kita akan kembali ke temanya ini karena kita sekarang akan membicarakan sebagian kecil aja dari teknik-tekniknya di sana. Ada pertanyaan lain? Oke. Anyway, continue. Jadi kalian kira-kira udah tahu apa Lord Buddha dengan 3 pemutaran Dharma. Semuanya ini sebetulnya saya tadi gunakan banyak kata-kata Sanskrit atau Pali segala macam itu ya cuman ingin supaya kelihatan saya tahu kata-kata asing gitu, lebih gagah gitu, lebih kelihatan. Tapi sebetulnya intinya sederhana sekali sebenarnya. Sebetulnya don't worry about those words. Yang penting coba dipikirkan, dianalisa. Nanti mestinya kalian akan setuju bahwa sebetulnya apa yang diterangkan oleh Lord Buddha ini sangat-sangat berguna gitu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau memang benar hidup ini duka dan sebabnya itu karena kita tidak bisa melihat apa yang kita lihat dan apa yang sebenarnya ini tidak sama. Dengan sendirinya yang kita perlukan itu harus mencoba supaya kita bisa melihat secara benar. Ya kan? Yes. So, kamu harus menghilangkan yang namanya avidya ini supaya kamu melihat secara benar. Misalnya lihat sepatu tadi. Tahu dengan cara yang benar, baru kamu benar-benar bisa menikmati sepatu tadi. Nah, untuk melihat begini ini kan harus dengan latihan, harus dengan ajaran, harus dengan pendidikan. Makanya untuk tahu begini ini disebut yang menggunakan prajna tadi, tujuannya hanya dengan kita memecahkan ini baru kita bisa tahu mengapa kita kok tidak selalu bisa
merasa bahagia. So, untuk menghilangkan avidya ini, you have to get wisdom untuk dapat prasnya ini. Nah, persoalannya untuk bisa ngerti ini bagaimana? Nah, untuk bisa ngerti ini sebetulnya kalian butuh pemikiran yang tajam. Saya bukan membicarakan mengenai sekolahan atau pendidikan. No. Very sharp and concentrated mind. Pikiran yang tajam, yang bisa melihat secara benar. Nah, ini agak repot. Pikiran yang tajam, yang terkonsentrasi, yang bisa melihat, ini tidak ada hubungannya dengan S2, S3, dan sebagainya. Hanya kita bisa melihat secara benar. Nah, sekarang, kalau kita pikir, di mana-mana kita banyak buku kan yang menerangkan bahwa sebetulnya kapasitas kita berpikir ini otaknya hanya digunakan berapa persen, 3% atau berapa. Artinya kapasitas pemikiran kita ini hanya kita gunakan sedikit sekali. Tidak hanya kekuatan otak kita tidak kita gunakan secara optimal, tapi juga sambil berpikir kita ini dihantam dari kanan kiri dengan berbagai-bagai emosi, dihantam dengan berbagai-bagai kesan-kesan, kecenderungan-kecenderungan, dihantam dengan bermacam-macam indoktrinasi. Misalnya ya, rasialisme. Rasialisme itu kita belajarnya dari mana? Ya belajarnya sejak kita kecil, sejak hidup, diajar. Rasialisme itu nggak ada yang dari dalam kita, itu semua belajar dari situ. Kebiasaan membeda-bedakan. Dan juga kebiasaan mengenai mikir yang penting hanya aku aja dan sebagainya. Jadi tidak cuma kita ini nggak pandai, tapi juga dihantam ke kiri kanan dengan bermacam-macam begini. Makanya untuk bisa mendapatkan konsentrasi dan pikiran yang jelas, ini nggak mudah. Tapi tanpa ini mana bisa kita dapatkan wisdom tadi, dapatkan prasna, bisa mecahkan apa toh sebenarnya, bagaimana cara yang benar melihat sepatu tadi. Mana bisa kita mecahkan itu kalau kita tidak bisa berpikiran, berkonsentrasi yang benar. Makanya untuk itu Lord Buddha mengajarkan meditasi misalnya. Orang kalau bilang meditasi itu untuk relaxation sebetulnya keliru sekali. Your body, yes. But your mind, no. Mind kita relax kadang-kadang. Kelihatannya kamu dengerin saya, tapi pikirannya kan, oh, nanti lunch apa, udah tadi. Nanti sore mau apa, besok mau apa. Pikiran kemana-mana kan. Untuk pikiran berkonsentrasi susahnya luar biasa kan. Kalau nggak percaya kita lihat jam, tangan saya beli 10 detik dah, nggak usah kok menit-menitan. Makanya kalian kalau bilang Vipassana bisa 10 hari ini, wah gagah sekali bisa keluar dari Vipassana, itu benar sekali kadang-kadang. Karena untuk 10 hari kalau benar loh, kalian konsentrasi terus itu memang luar biasa. Tapi saya kok kepingin tanya sebetulnya yang ikut Vipassana itu, berapa persen waktu kamu benar-benar konsentrasi atau di sana cuma tidur aja sambil menjaga postur supaya tidak jatuh gitu kalau duduk. So kita lihat misalnya di jam, ngitung jarinya begini, 10 detik hanya lihat ini tanpa mikir yang lain, itu pun susahnya luar biasa kan. Jadi pikiran ini kan nggak bisa terkontrol. Apalagi begitu, kita bicara gini loh, ngomong berdua, sambil ngomong meskipun seru, tapi tahu-tahu tadi ngomong apa? Pikiran udah nggak nyambung, pikiran kamu sudah kemana-mana. Tapi tidak berarti kita ini tidak bisa, kita ini jagoan kalau sebetulnya kalau kita mau. Terutama kalau nonton sinetron gitu misalnya. Itu yang namanya tinginsin. Samatha, lihat konsentrasi penuh karena kamu tertarik kan. Apalagi kalau sinetronnya yang rumit-rumit ini. Apa yang judulnya apa? Anakku bukan anakmu atau gimana, yang bingung kan begini kan. Kamu kan mesti konsentrasi terus. Kamu lihat begini, ini kan kamu mikirkan single point all the time. Jadi sebetulnya kamu bisa kalau mau. Tapi kalau sehari-hari mana bisa sambil jalan bahwa hidup ini bersifat tidak memuaskan. Jadi sepatu ini kalau nggak ada ukuran gitu, ini lain loh dengan kata ya udah
kata ya udah ini sebetulnya bukan kata-kata yang baik malah. Ya udah gitu. It's not about that. Tapi kamu tahu pada dasarnya kalau nggak ada, alright, what's next? Justru kamu jangan menerima gitu. Tapi kamu juga jangan menolak. Tapi kamu tidak akan tergantung dari itu aja. Terus, ini beda sekali cara berpikir begini. Kembali lagi. Jadi untuk bisa ngerti cara beli sepatu yang benar atau supaya tidak marah yang benar, ini harus bisa pikiran terkonsentrasi. Nah, tapi kalau pikiran ini kita kan nggak bisa terkonsentrasi seperti tidak ngomong. Ini juga ada prerequisite-nya. Kondisinya ini harus ada. Harus ya pemikiran ini kalian ini hanya bisa terkonsentrasi, bisa berpikiran begitu itu kalau kamu di pikiran ini tidak terlalu banyak yang bersifat egois itu. Artinya pikiran yang selalu mementingkan kamu sendiri. Saya ulangi. Jadi untuk bisa berpikiran tahu sebab ketidakpuasan ini, supaya kita bisa menjalankan sesuatu yang benar, kita butuh kebiasaan berkonsentrasi dan berpikiran tajam, seperti kalau nonton sinetron tadi. Dan untuk bisa itu, kondisi yang mendukung, di mana kita tidak terlalu hanya mementingkan diri kita sendiri aja. Selalu memikirkan yang lain. Nah, ini teknik-teknik di sini ini teknik untuk tidak selalu memikirkan kita sendiri, tapi selalu memikirkan yang lain, peduli ke sesama ini disebut sila. Jadi urut-urutannya, artinya apa sih tidak mementingkan diri sendiri ini? Lord Buddha menerangkan bahwa untuk sila ini ada macam-macamnya begini. Sebab kalau begini ini, kalau kamu berbuat begini, hasilnya begitu. Kalau kamu berbuat begitu, hasilnya begini. Nah, ini diterangkan, grup ini disebut sila. You follow? Jadi kembalinya, kita menjalankan sila ini sebetulnya hanya sebagai prerequisite. Hanya sebagai kondisi supaya kita ini lebih bisa berkonsentrasi, kita lebih bisa berpikir secara jernih. Hanya dengan berpikir secara jernih, kita bisa tahu sebab-sebab penderitaan ini. Kita bisa tahu sebab-sebab kebahagiaan ini. Jadi dengan begitu, kita bisa mengambil manfaat hidup kita sekarang ini. Tanpa itu, kita tidak akan bisa dijalankan. Ini caranya Lord Buddha menerangkan. Makanya Lord Buddha menerangkan meditasi dan sebagainya ini untuk melatih teman. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini about transforming your mind. Buddha Dharma ini sebetulnya teknik mentransformasi cara berpikir. Inti Buddha Dharma ini mentransformasi cara berpikir. Kalian mungkin bisa tanya, lalu hubungannya itu dengan sembahyang pakai hiu apa misalnya? Oh, very much hubungannya itu. Karena kita sembahyang ini sebetulnya yang kadang-kadang kita mintanya memang agak nggak kira-kira. Tapi sebetulnya tujuannya simple. Tujuannya supaya blessing, supaya paling nggak saya ini bisa mengatasi persoalan saya dengan lebih baik. Dan untuk itu minta berkah. Berkahnya bagaimana? Supaya pikiran saya ini berubah. Ya nggak ngomong begitu sih. Kadang-kadang malah nggak tahu tujuannya. Tapi caranya doa ini bekerja itu begitu. Dengan begitu caranya bisa kita berpikirnya lebih jernih. Bisa melihat begitu. Kadang-kadang dagang pun dengan pikiran lebih jernih mestinya lebih menguntungkan. Dan sebagainya. Jadi urut-urutannya sebetulnya ingin mencari kebahagiaan kita butuh prajna. Butuh wisdom. Butuh ini. Kemudian kita harus bisa berkonsentrasi, berpikiran yang benar, berpikiran yang tajam. Bahkan kalau perlu meditasi dan sebagainya. Memang perlu meditasi sekali. Kemudian dasarnya untuk itu selalu hidup kita ini hidup teratur. Artinya kehidupan kita sehari-hari ini kita jalankan secara
teratur secara benar, yang intinya tidak merugikan yang lain. Ini yang disebut sila. Makanya urut-urutannya disebut sila, samadhi atau cita tadi, terus tanya bisa dapat ini. Itu tujuannya hanya untuk ingin begini. Sila ini, kumpulan sila ini yang disebut Vinaya, ini sebetulnya interesting sekali. Yang menerangkan mengenai Vinaya ini disebut Sutra Vibhanga. Sutra Vibhanga ini analisa dari sutra-sutra, kalau diterjemahkan artinya. Ini menarik sekali loh, ini menarik sekali. Mulainya sila ini, jadi nanti kalian bisa tahu bahwa sebetulnya sila ini bukan peraturan, sila ini bukan keharusan. Permulaan dari sutra ini sangat-sangat aneh untuk sutra. Malah kelihatannya Lord Buddha ini bertindak yang luar biasa anehnya. Di sutra ini diterangkan, pada waktu itu Buddha di Veranja. Di Veranja ini kebetulan beliau lagi duduk, dikelilingi oleh murid-muridnya, ada suatu Brahmin datang. Brahmana. Brahmana ini datang, biasanya kalau Brahmana datang, semua orang ini sujud. Berdiri dan sujud ke Brahmana. Karena kalau kalian dilahirkan sebagai Brahmana di India ini, luar biasa. Paling tinggi, semua orang harus sujud, harus hormat. Lord Buddha tetap duduk. Brahmana ini, gini kan. Dipikir Lord Buddha nggak tahu. Lord Buddha tahu aja, dia Brahmananya tetap berdiri gini, tunggu Lord Buddha untuk bersujud. Lord Buddha duduk aja, tetap. Terus malah bicaranya menurut Brahmana ini ngawur sekali Lord Buddha. Dikatakan, saya ini tata kata, Lord Buddha mengatakan. Artinya, Tuhan God does. Saya ini sudah mencapai potensi tertinggi saya. Kedengarannya agak sombong ya. Lord Buddha, ini di sutra, kamu kalau mau baca di sutra Vibhanga, menarik sekali sebetulnya. Tidak lagi saya harus berdiri, bahkan sebaliknya. Tidak lagi saya harus berdiri hanya karena banyaknya Tuhan yang datang, gods, ya, dewa yang datang di sini, apalagi cuma Brahmana dan gini yang datang di sini. Saya tidak perlu duduk. Sebab kalau saya berdiri dan tidak usah sujud, saya berdiri menghormati kalian-kalian ini, yang saya hormati ini kepalanya bisa pecah semua. The head split asunder, bahasa Inggrisnya. Terus Brahmanya masih marah-marah kan. Tasteless, tidak mempunyai tidak punya selera. Kamu tidak punya selera. Yuk, kamu juga sama sekali nggak bisa menikmati. Terus kamu juga nihilistik gitu. Kamu spiteful, kamu penuh kebencian. Terus di sutra ini terangkan satu persatu Lord Buddha terangkan gitu. Kalau kamu bilang saya tidak punya selera, memang hanya kalau selera hanya menikmati penglihatan, pendengaran begini, saya sudah tidak butuh. Jadi kalau kamu bilang saya tidak punya selera, memang benar. Itu satu persatu. Kalau kebencian, ya memang. Kalau mengenai kebencian, yang saya paling benci, itu justru karma-karma saya dan klesa-klesa saya. Brahmana ini dengan lama-lama, Brahmananya ini juga akhirnya tunduk dan lalu Lord Buddha menerangkan, ini juga interesting sekali, metafor yang digunakan oleh Lord Buddha ini. Diterangkan, seandainya ada seekor ayam yang mengerami telur-telurnya, semuanya secara sempurna dirami bersama-sama. Kemudian salah satu telur ini dari dalam si anak ayam ini mulai mematuk dan mulai memecahkan telur ini. Yang keluar dari telur ini, apakah kamu bisa bilang bahwa telur ini, anak ayam yang keluar pertama ini sebagai yang tertua? Pertanyaan Lord Buddha. Brahmana ini menganggap, iya, kalau begitu. Nah, saya ini sudah pecah dari telur kebodohan. Jadi sebetulnya, saya ini, I'm the oldest and the highest. Lalu, waktu itu, pakai begini, Brahmananya yang sujud ke Buddha. It's very beautiful. Nah, kemudian, Bhante Moggallana tanya, bisa lihat kan, ini di sutra kalau kalian mau baca di sutra Vibhanga. Bhante Moggallana bilang, Lord Buddha ini, Begawan Buddha ini di Veranja di sini ini, ya entah kenapa ya, mungkin waktu itu banyak nyamuk atau banyak lalat, kita pindah aja yuk.
Moggoliana kan bisa pindah semuanya. Yang diusulkan pada waktu itu pindah ke Utara Kuru katanya. Nah itu kalau dihitung dari India pindah ke Utara Kuru itu misalnya pindah ke California gitu kira-kira. Hitung-hitungannya kalau ke Utara Kuru itu di Amerika memang. Di sekitar di sana. Tapi Lord Buddha menerangkan semuanya ini bukan dari baratnya, cuma dari kamu. Ananda juga menerangkan, minta supaya Lord Buddha menjelaskan adanya hukum-hukum Vinaya, tidak disebut Vinaya, supaya kita diterangkan hukum-hukumnya. Lord Buddha menerangkan tidak perlu diterangkan, nanti pada waktunya ini akan ada sendiri. Lord Buddha ini interesting sekali. Jadi Vinaya ini timbulnya tidak hanya dari Lord Buddha, dilihat ada kondisi-kondisi tertentu, kemudian baru Lord Buddha membuat peraturan. Very interesting. Very interesting. Kenapa kok Lord Buddha tidak membuat aturan-aturan dari permulaan? Karena sebetulnya tidak ada aturan ini yang bisa diterapkan ke semua orang. Satu aturan ini nggak bisa diterapkan ke semua orang. Jadi ini sebetulnya dalam sekali. Jadi Lord Buddha ini cuma menerangkan, ini loh, ternyata seperti Vinaya pun, jadi Vinaya lalu dibagi dua. Sila dibagi dua. Satu yang namanya innate, jadi seperti membunuh, berbohong, segala macam, itu memang sifatnya merugikan yang lain. Yang lain seperti tidak minum minuman keras, itu yang disebut penunjangnya. Not directly onto that. But anyway, maksud saya kepingin menerangkan sutra mulainya dengan begini ini, ingin menjelaskan ke kalian bahwa sebetulnya Vinaya Sutra ini dimulainya tidak dengan tahu-tahu ada halilintar yang menulis di batu di belakang Lord Buddha, ceret, ceret, hukum pertama, ceret, ceret, hukum kedua, atau hukum ketiga, nggak ada macam begitu gitu. It's not about that. Lord Buddha cuma menerangkan seperti dulu waktu saya kecil lihat 10 perintah Allah gitu, keluarnya begitu. I'm not saying it's not true, tapi it's not the same. Nah, Vinaya ini, sila ini diterangkan supaya kita semua ini bisa paling tidak berpikirnya mengarah begitu. Nah, dari para biku, terus yang urusan interesting di sana juga di Sutra Vibhanga ini kemudian menerangkan mengenai murid Buddha yang namanya Sudina. Bante Sudina ini akhirnya diminta untuk, dia ke kota ketemu bekas istrinya kan. Ya, kamu tahu ceritanya kan. Terus Bante Sudina ini dikeluarkan akhirnya dari sangga. Lord Buddha pada waktu itu marah, bukan karena seksnya, tapi karena beliau ini tidak tahu betapa pentingnya punya karma sebagai sangga ini, sebagai biku. Nah, interesting sekali. Yang disalahkan bukan karena nafsunya, karena memang Bante Sudina ini ngerjakannya bukan karena nafsu. Karena beliau mikir, karena diminta oleh keluarga istrinya gitu, dan keluarga beliau untuk meneruskan begitu loh, supaya ada keterusannya, turunan. Resminya. Mengenai Bante Sudina sendiri kangen sama istrinya, ya kita nggak akan tahu. Tapi nyatanya yang ditekankan oleh Buddha itu justru karena delusion, avidya, karena nggak tahu kenapa dengan akibat begitu, nanti semua orang nggak disiplin. Semua orang mikirnya di rumah, wah mau kirim postcard. Dulu kan belum ada SMS ya, jadi hubungan sama bekas istri agak susah dulu memang. Kalau udah lama udah mikirin, apalagi kalau udah punya anak, banyak kan biku-biku yang udah punya istri, punya anak. Nah ini makanya diterangkan di sana bukan karena itu ya, karena tidak me-appreciate mengenai karma sebagai seorang biku dan mempengaruhi anggota-anggota sangga yang lain. So two things, all these things. So it's nggak saya pikir sangat-sangat menarik kalau kita pikir dari Sutra Vibhanga ini. Sebab ini mulainya Vinaya Sutra, mulainya dari sini. Nah, jadi dari segi sila tadi yang kita ngomongkan, kalau begitu kita butuh sila ini supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa tahu cara hidup yang benar tadi, atau cara melihat yang benar. Lalu silahnya ini apa? Nah,
Law Buddha menerangkan kalau di biku ini biasanya dikatakan ada 227 macam. Ya, 227 kalau benar ya, apa? 227 ini bisa digabungkan. Sebetulnya kalau diusut itu hanya diusut ke 4 golongan. 4 golongan. Vinaya Sutra kalau kamu baca memang di aturannya itu jangan begini, jangan begitu. Memang aturannya begitu. Di semua tradisi memakai ini sama, nggak ada Theravada, nggak ada Tibetan Buddhist pakai sama. All the same sutra yang digunakan di sini. Dikatakan ada 4 macam golongan yang utama yang 4 defeats. Istilahnya kan bukan melanggar kan, dikalahkan. 4 kekalahan. Yang pertama chastity. Chastity ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Chastity ini apa ya? Chastity ini kadang-kadang dikatakan susila gitu. Tapi sebetulnya intinya tidak dipengaruhi oleh nafsu, tidak dipengaruhi oleh nafsu badannya. Ini yang namanya first is that. Jadi Lord Buddha menunjukkan bahwa sebetulnya kontrol pertama yang paling susah ini nafsu seksual ini. Makanya biasanya dari 227 ini yang paling banyak hubungannya dengan ini, dengan sexual transgression untuk biku-biku dan biksuni-biksuni ini. Kedua, hidup kadang-kadang diterjemahkan kemiskinan, tapi sebetulnya bukan ini. Artinya meninggalkan kepemilikan barang-barang duniawi. Yang ketiga, ahimsa, non-violence. Di pikiran maupun di perkataan maupun perbuatan tidak bersifat keras. Yang terakhir, kadang-kadang diterjemahkan Inggrisnya itu yang betul non-pretension. Artinya pretension ini berpura-pura kan. Nah di sini ini terutama untuk biku-biku yang jalannya begini ini loh. Yang seakan-akan sudah sakti, sudah suci, sudah begitu-begitu. Dikatakan bahaya sekali. Sebab biku-biku yang merasa sudah begini, ini defeats. Karena dengan begitu selalu menipu diri sendiri terus. Ini agak spesifik. Jadi dari 227 aturan Vinaya yang diambil oleh para biku ini, intinya kurang lebih 4 itu. Nah, untuk para awam, Lord Buddha lebih rileks. Mungkin nganggapnya kalian yang kita semua ini, para awam, mesti lebih canggih, lebih bisa mengatasi pikiran-pikiran kita tanpa harus dilindungi dengan 227 petunjuk-petunjuk. Untuk kita ini ada 5. Makanya ini yang disebut Pancasila. Kita semua tahu kan Pancasila? Semua kan sudah sering menjalankan Pancasila. Ini nanti kita bersama-sama, kalian dapat ini ya, semua Pancasila Pratimoksha yang ditulis di sini. Biasanya Pancasila ini singkat sekali kan, kata-katanya itu hanya sebaris. Tapi ini saya mengutip dari Venerable Thich Nhat Hanh. Beliau ini menerangkan mengenai Pancasila begini dan saya cuma tambahin sedikit. Kadang-kadang kita ini benar-benar salah mengerti apa yang kita ucapkan di Pancasila ini. Bahkan begitu cepatnya kita melawan Pancasila ini tanpa memikirkan apa sebenarnya akibatnya. Sebetulnya kalau kita bisa baca bersama-sama ya, ini mungkin ada baiknya. Jadi paling tidak kalau kita mengucapkan Pancasila lagi, kita tahu artinya. Nanti kita diskusi bersama-sama.
I mean, if somebody can lead. Saya pikir ini sangat indah dan sangat penting seandainya kalian dimanapun menjalankan Pancasila ini, understand what it means. Reperkasinya apa? Sebetulnya apa tuh yang disebut? Oke. Udah siap apa, please? Weramani sikapanam samadhyami. Menyadari bahwa penderitaan diakibatkan oleh berakhirnya hidup. Saya bertekad menumbuhkan belas kasih dan berusaha menemukan cara-cara untuk melindungi dan menghargai hidup.